سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة والكرامة إله العاملين أولياء الله وصل مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين المليباري بشفاعة والكرامة وحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah pada pagi subuh ini yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ngacina kita, longkuna kita di masjid tercinta ini sebagai bentuk kulaban panjenengan hambanya Allah yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Moga-moga kita setuju, longkuna kita setuju, tetialan dan kesempurnaan iman kita ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan masih seputar tentang Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari An Abdullah ibni Abi Awfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumu shaimi ibadatun." Naumu tidurnya as-shaimi orang yang berpuasa, ibadatun bernilai ibadah. Tidur ngareng puasa ibadah. Nah, apalagi bergerak dan ibadahnya. Nah, ini kan namanya fadail, keutamaan. Nah, keutamaan. Bukan berarti kita disuruh untuk tidur terus, tidak. Tetapi nikah berbicara tentang keutamaan. Tidurnya orang puasa ibadah nilainya. Wasomtuhu dan diamnya orang yang berpuasa tasbihun, yaitu bernilai tasbih. Jadi panjenengan dalam keadaan puasa nang pada ban panjenengan mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berarti diamnya orang yang berpuasa menyucikan Allah. Nah, coba luar biasa nih. Diamnya saja, apalagi pegang tasbih baca Allah. Apalagi baca Al-Quran. Aduh, diamnya saja mensucikan Allah, apalagi gerak lisannya yang penuh dengan zikrullah. Luar biasa orang ibadah. Wa du'a'uhu mustajabun. Wa du'a'uhu dan doanya orang yang berpuasa mustajabun, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manti tuan naring apa sah. Demikian aku lebon panjenengan. Ini kan maksudnya bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi puasa-puasa selain bulan Ramadan. Pokok dimanapun saja orang apa sah tuan manti. Makanya anak pakat para ulama anika mencoba untuk engkika dinto nirakatih, mendoakan anak-anaknya dengan engkika dinto membaca beberapa zikir-zikir pada saat yaitu melaksanakan ibadah puasa. Berarti doanya orang siapa sah anika mustajabun, terima berkusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mustajab ban manti tuan orang siapa sah. Makanya kalau pun panjenengan atu akinak potona lebet puasa. Ebab tona puasa atu kalau pun panjenengan napa seika hajat kita, insyaallah epat hajat ban Gusti Allah. Kenapa? Karena dalam keadaan puasa. Jadi doa'uhu mustajabun.
Wa dzambuhu maghfurun. Wa dzambuhu dan dosanya orang yang berpuasa maghfurun. Sapa? Jadi tuan nareng apa asa anika istijabah mustajab otaba itrema ben Gusti Allah bentu sana orang siapa asa anika ampuni ben Allah Subhanahu wa taala. Kau besar ni kaki manfaat keutamaan orang siapa asa. Ini berpuasa dimanapun saja dan di waktu kapanpun saja. Tidak harus puasa Ramadan. Makanya kadang terakata ulama-ulama ni kan melalui puasa. Anara kata anak-anak atau anak melalui apasah. Jadi lagi melalui apasah. Kenapa? Karena puasa tetilan jalan yang kita itu atau akina anak benak poto. Nah kemudian di dalam hadis yang lain di dalam Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar beliau sallam bersabda, setiap hamba yang berpuasa dakwatun mustajabatun, doanya diterima hingga berbuka puasa. Jadi mulai makin misalnya sopu panci dengan apa tua dah sampai dekik maghrib mustajab istijabah itrema ben Gusti tembus ke Allah. Jadi, oleh karena itulah pacinta kula pasendak kula panjenengan libat lenjalan wasilah puasa. Ini kan karena mun orang apasa kelak ya jadi tuana istijabah tuana tembus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala lamila mereka itu kuna akidaki kula pun pancekan misalnya tak sempat apasa sunnah di selain bulan Ramadan ketika dapat ke Ramadan ayo kuna aki aba pabejak atua ketika saat berpuasa makanya tuana berfokus tuana bersepak Gusti Allah. Kini kita tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain, ya, ini keistimewaan Ramadan. Nah, di dalam riwayat yang lain, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sesungguhnya beliau bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan. Ini keutamaan Ramadan. Unzilat diturunkan oleh Allah suhufu Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf ni kan semacam kitab. Suhuf ni kan lembaran. Di Nabi Ibrahim ni kan andik suhuf. Mun nikah mushaf. Ya, nikah saya baca Al-Qur'an, nikah mushaf. Mushaf nikah dari lembaran-lembaran. Di mushaf Sayyidina Uthman yang terkenal dengan mushaf Sayyidina Uthman. Jadi Al-Qur'an saya dapat ngaku leban panjenengan nikah mushaf Sayyidina Uthman. Baca Al-Qur'an. Jadi Allah nurunaki suhuf lembaran-lembaran kitab suci Nabi Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan. Di awal malam pertama bulan Ramadan. Istimewa. Jadi Ramadan ni kan menikun bira Al-Quran. Tapi Ramadan ni kan di awal pertama Ramadan Allah menurunkan suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Allah. Moga-moga kita ngoleh barakah karomana Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Sayyidina Ibrahim anika zera. Sayyidina Ibrahim adalah datuknya kanjeng Nabi. Jadi tas atas kanjeng Nabi sanata dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngakungi istri dua. Sayyidatuna Hajar dan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah setua, Sayyidatuna Hajar sengoda. Dari Sayyidatuna Hajar ngakungi putra Nabi Ismail.
Dari Nabi Ismail terus ngakungi keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidatuna Sarah ngakungi keturunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ngakungi keturunan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ngakungi keturunan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf jalur Nabi Ibrahim ki akan lain epu. Lah ni kan. Di tas atasa kanjeng Nabi Ibrahim. Suhuf pertama ni kan Nabi Ibrahim. Kan itu suhuf Nabi Ibrahim. Nah. Kemudian wa unzilatit tauratu li sittin madaina min ramadhana. Nah, wa unzilatit taurah, dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Kapan Taurat diturunkan? Li sittin madaina min ramadhan, yaitu lebih dari 6 hari di bulan suci Ramadan. Jadi lebih dari 6 hari, artinya 6 hari lebih anika epatoron Taurat oleh oleh Allah kepada Nabi Musa. 6 hari, lebih 6 hari. Lebih 6 hari. Maksudnya setelah 6 hari. Lihat kan. Jadi Taurat epatoron dan bulan Ramadan. Bukan bulan Sya'ban, bukan bulan nikah, tapi epatoron bulan Ramadan. Kitab sucinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian wa unzilal injilu li thalatha asyrata madaina min Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam li thalatha asyrata madaina, yaitu lebih dari 13 hari di bulan Ramadan. Allah. Coba. Taurat turun nang bulan Ramadan 6 hari lebih. Lebih dari 6 hari. Injil turun nang bulan Ramadan lebih dari 13 hari. Allah. Epatoran kini. Epatoran. Nang bulan Ramadan. Wa unzilal furqanu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Lebih dari 24 hari di bulan Ramadan. Berarti mun lebih dari 24 hari, bisa 25, bisa 26, bisa 27, bisa 28, bisa 29. Ini seekor cak turun nah malam Lailatul Qadar. Makanya khilaf ulama. Al-Quran turun kadang. Anika bedak khilaf ulama tanggal 17 Ramadan. Makanya saya terkenal nuzulul Quran. Tapi beda ulama menyebut seekor cak turun Al-Quran malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagi Kanjeng Nabi sorosari 10 hari terakhir nang yare kencing. Khilaf ulama ni. Tapi sebiasa nang Indonesia ni kan nuzul Quran peringati malam 17. Khilaf berbeda pendapat ni kan. Mun dari hadis nikah berarti tak masuk ke tanggal 14, masuk setelah 24. Berarti bisa 25, 27, 29 mun ngalak kencing. Berarti masuk ke Lailatul Qadar. Masuk akal. Lagi. Jadi Al-Quran diturunkan lebih dari 24 hari di bulan Ramadan. Allah. Nah, maksudnya hadis nikah ini Rasulullah menggambarkan bahwa di bulan Ramadan adalah memang bulan diturunkannya kitab suci. Ternyata benivera Al-Quran setoron. Tapi suhuf Ibrahim, Taurat, Musa, Injil, Isa, sampai dekat Al-Quran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keagungan, dan bulan apa boleh? Bulannya ummah. Makanya ulama nyebut
Ramadan syahrul ummah. Bulan na umat. Kenapa mak bulan na umat? Merujuk ke hadis Kak Dinto. Kitab suci ini kan untuk siapa? Bukan untuk Nabi. Tapi untuk umat. Keng lebet Rasul. Nah. Ini kan. Makanya leres ulama adabu. Ramadan syahrul ummah. Bulan na ummah. Kenapa? Umat diberikan kebebasan. Untuk bagaimana menerima dan mencari hikmah di balik kitab suci yang ada dan diturunkan. Umat Kanjeng Nabi, Al-Quran kitab sucinya adalah Al-Quran, etoron nang Al-Quran, etoron naki nang bulan Ramadan, bagaimana umat mampu untuk menghabiskan waktunya untuk mencari mutiara hikmah Al-Quran nang bulan Ramadan. Kini paling tidak panjenengan bulan Ramadan ngaji walaupun satu lembar saya tahu apa maknanya. Aduh kula tak tahu bahasa Arab, makin pun banyak terjemahan. Bagaimana caranya baca terjemahannya? Tapi belum tentu paham karena ketika perak nerjemahaki kata per kata. Itu alirik ke tafsir. Tuan kula tak apa tahu anu entar ka ustad kat kiai ajar berema maksud katanya aki. Nah, anika kengku panjenengan ngaji kenika Al-Qur'an. Dise makna enna. Oh, pas yang kui pas dalam kaudian. Jadi saya baca Al-Qur'an nika yang kui deki. Jadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nyamana petunjuk ya kutu tahu karambu-rambuna. Mun tak tahu ya kesasar. Map kehidupan manusia adalah Al-Quran. Makanya ajar mulai dari maknai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma Allah, dat yang Maha Rahman, apa maksudnya Rahman? Dat yang Maha Rahim, apa maksudnya Rahim? Ajar. Oh ternyata Allah andi sifat ria, andi sifat ria, andi sifat ria. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksudnya? Terus ya ajar ternyata. Nah, makna iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu keajunan kepadamu, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Apa maksudnya? Allah akan menolong hamba ketika hamba melaksanakan kewajibannya untuk ibadah. Ini kan sakoni. Oh, berarti engkau kudu na'budu ada daripada nasta'in. Orang-orang semulja dan kadang tak usah nasta'in. Kenapa? Nak budu nama apa? Langsung iberi. Ben kuste Allah. Wali-walinya Allah kan nggak kenika. Jarang nasta'in anyoon ke pangeran. Perak fungsinya setong. Ibadah. Lah. Ibadah menolong. Mun kelas babaan ya dua-duanya. Ibadah anyoon. Ya anyoon kia. Kila kepepet. Wali-walinya Allah ni kan anyoon tidak kepepet. Tapi mun tak anyoon tak pati anyoonan. Kenapa? Karena kelak perak malolo nak butuh ibadah menyembah kepada Allah. Ayo latihan ki. Berarti di bulan Ramadan nikah etoron naki berbagai beberapa kitab suci. Tapi kitab suci yang diakui setelah utusan terakhir Khatamul Anbiya, penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Karena inna dina indallahil Islam. Jadi agama Islam, agama Allah, agama Islam. Setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada boleh kitab suci na pangeran. Jadi ada pun lengkap nang Al-Qur'an. Taurat, Injil, Zabur, palengkap bade nang Al-Qur'an. Jadi bade Al-Qur'an. Misalnya contoh informasi tentang nama Nabi terakhir. Seputar ki Al-Quran. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Apa maksudnya? Kenika disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Disebutkan bahwa suatu saat akan datang Nabi terakhir. Ismuhu Ahmad yang namanya Informasi kenika makin pada Al-Quran bon. Ismuhu Ahmad.
nyamana Ahmad. Tetinya masih bagi ka Kanjeng Nabi seanyama Ahmad kenika dari Allah. Nyama Sayyiduna Muhammad nikah dari Sera, ada informasi sejarah mengatakan dari kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi lengkap Ahmad Muhammad Moci Epoci. Orang montro Epoci ya Moci. Ahmad lebur Moci Muhammad Epoci. Nah, gini kan beda paketan nah gini kan beda satu paket. Orang montro Epoci ya moci. Orang mon lebur moci pasti terpuji. Nah, ini moga kula pun panjenengan anika eparengana ben Gusti Allah kesehatan, keselamatan lanjut umur depak ka bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan di mana turunnya beberapa kitab-kitabnya Allah termasuk juga kitab suci Al-Qur'an. Muga-muga ngaulia barakah karamana Al-Qur'an. Al-Fatihah. Bismillah. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.